Halo cuy, kembali lagi bersama saya Basurun. Hari ini kita akan membersihkan daerah ini untuk persiapan Idul Kurban. Nanti itu ada sapi-sapi, jadi harus dibersihkan cuy. Kalau tidak dibersihkan, nanti itu ini tidak terlihat mana ya cuy, tidak terlihat ini bersih, karena nanti itu apalagi mau ada rumput, mau ada ini, mau ada itu. Sorry. Kebersihan itu bisa memperlihatkan kepribadian kita cuy, karena kalau kita tidak membersihkan berarti kita tidak membersihkan. Jadi kita harus membersihkan dan mencerminkan. Jadi kita harus membersihkan, karena setiap hari itu pasti kita membersihkan coy. Mulai dari bangun, mulai dari melipat selimut saat bangun. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan ini. Pokoknya di sini itu nanti kita bersihkan area-area sini untuk sapi. Intinya itu saja untuk video ini. Jadi nanti ini pokoknya kerjaan banyak sekali cuy. Mau cangkul ini, cangkul itu, diratakan, karena ini butuh banyak tenaga cuy. Jadi membersihkan itu tidak hanya membersihkan ini, tapi juga membutuhkan tenaga yang ya seperti misalnya kalian makan kan harus ada tenaga. Kalau tidak punya tenaga, ngangkat sendok aja tidak bisa. Jadi gini cuy. Ya, jadi kita harus punya tenaga juga untuk bekerja. Walaupun hanya membersihkan coy, hanya menyapu begini, tapi itu kita butuh tenaga. Jadi kenapa kita dianjurkan untuk makan yang sehat, makan yang sehat, rajin minum vitamin, rajin olahraga, karena itu fungsinya untuk membuat kita bisa bekerja. Ya contohnya ya, seperti ini ya cuy. Satu pukulan saja itu mengeluarkan keringat. Kalian bisa lihat keringat. Oke, kita cangkul dulu ini, karena ini mau diratakan. Waduh, ini sebuah besi dipinggirkan dulu. Au. Oke, cangkul. Nanti juga ada teman saya yang mirip sama saya, dia juga nanti akan membakar di sana. Nanti dia agak pendiam. Oke, kita cangkul. Oke, saya sudah capek. Oke, kita kerja yang lain dulu. Yang kita lihat di sini ini daun ubi. Memang banyak di daerah sini, tapi ini sebenarnya agak bimbang cuy. Waduh, kita lewat sama itu tadi motor lewat. Kita lanjut. Ini banyak pohon ubi di daerah sini. Biasanya tuh kita mau cabut, tapi ya masih berpikir cuy, karena kan ini ubi, pasti ada ubinya. Jadi mungkin nanti ini ya dibiarkan aja cuy. Ya apalagi ini harus turun, kita turun dari atas sana. Tangganya ini harus diperbaiki, jadi ditambahi kayu-kayu seperti ini agar kita tidak tersandung. Nah, tangga kita harus perhatikan tangga. Waduh, apa ini nana? Sana sana bisa bau sih deh. Di bawah situ. Ya jadi cuy, tangga untuk turun atau naik itu harus kita perhatikan kebersihannya cuy. Karena kenapa? Jika kita menaruh sembarangan, contoh di daerah sini kita menyimpan terdapat batu, terus kita injak, tersandung,
kepala kita terbentur, terus kita aduh, itu sangat berbahaya coy. Jadi kita harus membersihkan, karena jadi membersihkan itu adalah hal yang paling. Ada yang tahu bisa tulis di kolom rumah. Bisa mencerminkan diri kita. Jadi kalau kita jarang membersihkan, itu berarti diri kita itu kurang bersih. Ya. Dan yang paling penting kalau membersihkan itu harus ada air. Air ini air ini gunanya untuk membersihkan, bisa membersihkan badan, bisa membersihkan rumah, bisa membersihkan pakaian, bisa membersihkan mata, bisa membersihkan sebuah kotoran manusia, kotoran hewan, kotoran uang, walaupun kotor dia tetap berharga cuy. Ya, kita juga bisa harus bersifat seperti uang, walaupun kita kotor, tapi kalau kita punya nilai, dan itu bisa kita tanamkan dalam diri kita, walaupun kita sekotor apa, tidak dicuci sama sekalipun dengan air, itu akan menjadi harga diri yang selamanya. Oke, dan jadi inti dari video ini saya membersihkan untuk sapi-sapi yang akan datang cuy. Nanti itu ya dalam waktu beberapa minggu ya pasti akan sibuk karena merawat sapi-sapi, karena sapi-sapi yang akan datang nanti itu sudah banyak yang punya, sudah di booking memang cuy. Jadi harus diperbaiki tempatnya ini sebelum sapi-sapinya datang. Nanti ada video perjalanan saya nanti pergi mencari sapi bersama ayah dan keluarga saya. Ya, sedikit cerita tentang sapi. Untuk investasi sapi ini cuy, dia memang itu agak saya beritahukan dari awal, kelebihannya itu ya pasti income kita datang dengan ya kalau mau bilang sangat cepat juga kalau ada pembeli. Ya kalau tidak ada ya pasti tunggu lagi sampai ada pembeli. Jadi untuk investasi sapi seperti ini itu memang agak capek, tapi harus memperhatikan yang pertama itu lokasi. Harus ada lokasi cuy. Kalau tidak ada lokasi, masa kita mau taruh di rumah? Kita tidur di mana? Masa kita mau tidur sama sapi? Waduh, kita harus punya lokasi, terus kita harus punya akses ke orang yang penjual sapi juga. Kita harus punya kalau bisa jangan kerja sendiri. Jadi kita harus punya temannya gunanya untuk apa? Untuk ya cari makanannya seperti rumput. Nah ini untuk kalau kita berternak di daerah rumah. Nah kalau di daerah-daerah seberang sana yang punya yang ladang besar, nah itu tinggal dilepas aja cuy. Tinggal kita bikin pagar sebesar mungkin, terus kita datangi. Kalau misalkan kalian kerja, kita datang tiap minggu. Ya maksimal bukan maksimal 1 sampai 2 kali dalam seminggu cuy. Agar kenapa? Agar mereka juga tahu bagaimana aroma, dia mengenal aroma tubuh kita, karena hewan ini cuy, dia pokoknya kalau kita sering kunjungi pasti dia tahu kapan kita datang, kapan kita berada di sana, terus pasti mereka datang. Walaupun dia berada di sana kita tidak tahu tempatnya, kapan kita datang ke lokasi tempat kandangnya, lokasi tempat kandangnya, pasti
sapi itu akan datang ke kita. Saya tidak tahu kenapa, mungkin karena kita selalu kunjungi mereka. Maksudnya mereka ini sapi, maksudnya kita sering kunjungi mereka, jadi mereka tahu bau-bau kita. Itu kalau di daerah sana ya coy, di daerah ladang. Kalau di peternakan di depan rumah seperti ini, kita harus ya butuh tenaga tambahan cuy, karena kalau kita mau bersihkan kotorannya lagi, mau cari makanannya lagi, jadi agak repot cuy. Jadi kita harus punya orang untuk mencari makannya, karena yang paling berat sebenarnya itu mencari makannya cuy. Kalau kasih makan kan gampang, tinggal ambil rumput taruh. Jadi kalau mau ambil makanan, rumputnya itu waduh, kalau di daerah sini tuh apalagi kalau tidak terbiasa, karena mengambil rumput itu cuy, boy, berat banget cuy. Memang kelihatannya gampang tapi dia itu berat. Nah itu untuk masalah makanannya. Jadi investasi sapi ini gampang-gampang susah cuy, karena kalau kita tidak siap setengah-setengah aja, bakalan sebentar aja cuy bisnisnya. Karena bisnis sapi ini kan sebenarnya keuntungannya juga sangat besar banget cuy. Apalagi kalau kita sudah tahu bagaimana cara membeli sapi, kita punya channel-channel ke luar-luar untuk membeli sapi, terus kita rawat dulu beberapa bulan atau beberapa tahun baru kita jual. Waduh, itu hasilnya bisa 2 kali lipat dari harga awalnya. Contohnya saya beli sapi jantan, harganya ya mungkin 10 juta, masih agak kecil. Terus saya rawat sekitar 2-1 tahun, tergantung makanan dan aktivitasnya. Kalau kita melepasnya di daerah ladang, pasti dia akan cepat besar. Apalagi kalau dia naik turun gunung ya cuy. Apalagi juga kalau makanannya itu di sana banyak. Beda kalau di sini. Kalau di sini itu ya mungkin makanannya dibatasi. Enggak mungkin kalau kita di sini itu kita kasih terus tiap jam kalau habis. Kalau di sana kan mereka sendiri yang ngatur. Sapi sendirinya yang ngatur. Kalau untuk di ladang ya. Kalau di sana juga dia juga pasti ya beraktivitas, bergerak-gerak. Dia mau ke sana kemari ya tidak apa-apa. Yang penting kita harus selalu kunjungi kalau kita menyimpannya di daerah yang jauh dari tempat tinggal kita atau rumah kita. Kalau di depan rumah ya repotnya cuman ini, makanannya cuy, harus dicari tiap hari, itu harus ada. Kalau tidak ada, waduh, bisa kurang bagus untuk pertumbuhannya cuy. Ya sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Tunggu video berikutnya. Saya akan memberikan informasi tentang investasi berternak ini. Mungkin ada yang mau berternak juga. Berternak ini sebenarnya seru cuy, karena kita maksudnya ibaratnya begini, kita punya uang, terus uang itu kita jadikan nyawa. Nah, nyawa ini bisa bekerja untuk kita. Karena ini istilahnya sama ya, berternak uang cuy. Kayak yang kalian tahu lah, seperti cryptocurrency. Tapi ini kan barang nyata, bisa kita sentuh. Kalau kripto kan tidak. Ini investasi besar juga cuy. Kalau kita serius, memang agak berat. Oke, see you next time. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Basrul. See you next time. Bye bye.